Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada sebuah kendala yang mungkin bisa dikatakan eskalasinya cukup besar daripada sisi hubungan asmara kamu. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama di sini memang yang menjadi kesalahan kamu adalah kamu terlampau sering untuk memaklumi daripada kesalahan pasangan kamu. Atau istilahnya kamu terlalu sering memberikan maaf terhadap kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pasangan kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini memang terkadang mengakibatkan kamu terjebak di dalam sebuah situasi melepaskan tidak bisa, bertahan menyakitkan. Dan hal ini masih terus terjadi sampai dengan hari ini. Walaupun hari Minggu rasa sakit terhadap hubungan asmara itu ternyata masih membekas. Tetapi daripada sisi yang lain, di sini ada juga Capricorn yang bisa memaklumi, bisa memaafkan, tetapi tidak memberikan kesempatan kembali. Artinya apa? Ketika Capricorn dilukai, ketika Capricorn ini disakiti secara membabi buta seperti itu, di sini dia tidak memberikan kesempatan kembali. Mungkin memaafkan iya, tetapi untuk kesempatan kembali tidak. Sehingga di sini ada 2 tipe Capricorn di dalam hal memaafkan dan memaklumi. Ada yang satu masih bertahan di dalam rasa itu, dan yang satu berani tegas untuk menolak dia untuk kembali lagi. Nah, kamu tergantung yang mana? Silahkan tulis komentar di bawah ini. Kemudian bergeser untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan sebenarnya di hari Minggu ini bisa dikatakan cukup santai daripada biasanya, karena memang hari Minggu adalah hari yang dimana kamu mengevaluasi diri kamu seperti biasa. Kamu selalu menjadikan hari Minggu sebagai hari yang dimana kamu mengevaluasi hari Senin sampai dengan Sabtu apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu, termasuk mengevaluasi daripada sisi usaha kamu dan mengevaluasi daripada sisi pekerjaan kamu. Walaupun kamu sudah mulai mengetahui apa yang akan kamu lakukan untuk tanggal 9 nanti di hari Senin, tetapi di hari Minggu ini kamu sudah mulai membangun rencana-rencana yang akan kamu lakukan di hari Senin, sehingga untuk menghadapi hari Senin kamu mulai teratur, terencana, dan istilahnya tidak tergesa-gesa lah, katakanlah seperti itu. Jadi ketika semua sudah direncanakan dengan baik, maka nanti ketika menghadapi hari Senin kamu tidak terlalu berada di dalam situasi yang cukup rumit. Dan bicara soal masalah keuangan, sebenarnya bicara soal masalah keuangan di hari Minggu dan di hari Sabtu kemarin di tanggal 7 memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti daripada masalah keuangan, karena memang untuk manajemen keuangan kamu sudah cukup bagus sekali. Sejak awal November ini bergulir, kamu sangat pintar sekali di dalam mengatur keuangan kamu, sehingga di sini antara pemasukan, antara pengeluaran itu bisa disesuaikan dan bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Page of Wands, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang terkadang kamu kumat rasa kekanak-kanakan kamu. Kamu itu sebenarnya butuh tempat yang dimana tempat itu bisa memahami kamu. Tempat itu bisa menjadikan kebahagiaan buat kamu. Tetapi di sini kamu masih belum bisa menemukan suatu tempat yang dimana bisa membahagiakan bagi diri kamu. Dan di sini memang terkadang yang harus kamu pahami, di sini kamu harus bisa semakin kuat.
Artinya apa? Di dalam menghadapi kehidupan di bulan November tahun 2020 ini, yang pertama, secara mental kamu harus semakin kuat karena akan ada beberapa problematika yang memang akan mendatangi kamu. Kemudian yang kedua, pikiran kamu harus jernih. Ketika ada masalah yang mulai datang menghampiri kamu, harus bisa kamu selesaikan dengan pikiran yang jernih. Harus bisa kamu selesaikan dengan pikiran yang matang. Dan di sini bicara soal perkataan kamu di dalam menghadapi masalah, maka perkataan kamu juga harus baik. Ngomongnya itu yang baik-baik, jangan terlalu ngomong yang buruk. Karena apa? Ketika omongan kamu terlalu buruk, maka itu nanti akan kembali kepada diri kamu. Dan kemudian daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha, di sini seharusnya perjuangan kamu ini semakin giat. Artinya apa? Artinya di sini ada tanggung jawab yang harus segera kamu penuhi. Oleh karena itu di sini daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha, kamu harus bisa semakin giat. Walaupun ini hari Minggu, maka kamu tidak boleh bermalas-malasan. Kamu harus semangat untuk membuild up daripada sisi usaha kamu apabila kamu berwirausaha, dan juga mengevaluasi daripada sisi pekerjaan kamu apabila kamu bekerja. Dan bicara soal kondisi keuangan, 75% di sini saya katakan kondisi keuangan zodiak Aquarius dalam kondisi yang cukup baik. Artinya apa? Ketika dalam kondisi yang cukup baik, maka di sini kamu harus bisa menegakkan daripada sisi kemandirian keuangan kamu. Nah, kenapa kok saya katakan di sini kamu harus bisa menegakkan sisi kemandirian keuangan kamu? Sehingga di sini ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, kamu bisa mempergunakan uang kamu sendiri tanpa meminjam kepada siapapun. Dan di sini memang terkadang kamu harus bisa lebih keep atau peduli lagi dengan kondisi keuangan kamu, dengan lebih berhati-hati daripada sisi pengeluaran kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, terkadang sikap kekanak-kanakan kamu ini yang tadi di awal saya katakan, kamu butuh tempat, kamu butuh ruang yang dimana bisa memahami diri kamu secara seutuhnya. Walaupun demikian, pasangan kamu sih bisa dikatakan 20% bisa memahami, tetapi sisanya dia masih kurang bisa memahami kamu secara keseluruhan. Dan ini terkadang menjadi problematika daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Cups. Artinya apa? Tuhan itu sebenarnya baik, dia menegur kamu dengan berbagai cara. Ada kesedihan, ada tekanan, ada kekecewaan, ada rasa marah dan sebagainya. Dan di situ kamu juga harus bisa menganggap itu adalah sebuah bentuk kasih sayang Tuhan kepada diri kamu. Dengan teguran-teguran tersebut, di sini kamu itu dicintai oleh Tuhan. Karena apa? Dengan adanya masalah, dengan adanya tekanan, di sini kamu bisa lebih melatih mentalitas kamu di dalam menghadapi sebuah permasalahan. Walaupun memang di sini terkadang tekanan masalah yang kamu dapatkan ini memang terasa cukup berat, tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah buktinya kamu masih cukup bisa hidup sampai dengan hari ini walaupun harus bersusah payah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan di sini sebenarnya ada satu masalah yang sebenarnya hanya diulang-ulang terjadi atau repetition daripada masalah kamu. Contohnya, di dalam masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu itu sudah tahu penyebabnya itu apa, penyebab masalahnya itu apa. Nah, di sini memang terkadang permasalahan ini terus-menerus berulang-ulang terjadi. Ada kesalahan, ribut, segala macam, bertengkar, kemudian baikan lagi. Kemudian nggak lama kemudian ribut lagi, bertengkar lagi, kemudian baikan lagi. Jadi seakan-akan muter-muter seperti itu saja. Itu daripada segi hubungan asmara kamu. Dan untuk masalah yang lebih besar lagi, di sini kamu sedang mengupayakan untuk mendayung perahu kamu untuk sampai di muara dan menyelesaikan permasalahan kamu. Dan yang terakhir bicara soal pekerjaan dan keuangan, buat kamu yang berwirausaha, memang kalau secara keuangan di sini ada peningkatan daripada grafik pemasukan kamu. Tetapi kalau buat kamu yang bekerja, di sini sepertinya memang masih cukup stabil daripada sisi keuangan kamu. Dan untuk masalah yang lainnya sepertinya memang di hari Minggu ini tidak terlalu ada hal-hal yang cukup serius, hanya saja pengulangan masalah yang terus terjadi daripada sisi hubungan asmara kamu ini harus bisa diselesaikan segera. Oke?
Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang di sini terkadang kamu fokusnya hari ini dan bahkan di bulan November ini kamu mulai membuang hal-hal yang memang menjadi beban daripada diri kamu. Artinya apa? Di sini salah satunya adalah kamu mulai mengesampingkan daripada sisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Kamu menyadari bahwa hubungan asmara kamu ini, terutama buat kamu yang belum menikah, sepertinya hubungan asmara kamu ini menghambat kamu dari berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Sehingga di hari Minggu ini kamu mulai mengesampingkan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan lebih terfokus di dalam pekerjaan atau usaha maupun di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi di sini bicara soal kondisi keuangan di sini sangat lancar sekali. Karena apa? Karena kamu mencurahkan 100% pikiran kamu untuk pekerjaan, untuk usaha kamu dan bahkan untuk kondisi keuangan kamu. Sehingga apa? Sehingga walaupun ini hari Minggu, hari libur bagi sebagian besar, tetapi di sini daripada kondisi keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Dan kemudian untuk masalah pekerjaan, walaupun ada tanggung jawab yang berat untuk hari Senin nanti, tetapi di sini kamu mulai bisa untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu yang dirasa memang cukup berat. Tetapi di sini daripada segi usaha, apabila kamu yang berwirausaha, di sini memang kamu harus bisa menegakkan daripada usaha kamu. Bagaimana caranya supaya usaha kamu ini bisa tetap survive? Bagaimana caranya biar usaha kamu ini bisa tetap berdiri walaupun di tengah gempuran permasalahan yang ada di sekeliling tempat usaha kamu. Dan di sini tadi kembali ke awal, masalah hubungan asmara, di sini kamu menyadari bahwa hubungan yang baik itu seharusnya yang mampu mendewasakan, yang mampu membuat kamu berkembang dan tahu arahnya, arah yang membahagiakan, bukan malah sebaliknya. Nah, selama ini kan kamu bertahan dalam sebuah hubungan asmara yang menyakitkan, dan ini sudah sangat bagus sekali untuk saya apresiasi. Karena apa? Kamu sudah mulai bisa melepaskan hal-hal yang mulai membebani kamu, dan ini adalah suatu progres yang sangat luar biasa, terutama di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu 8 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Strength. Oke. Di sini kemarin ada yang komentar Taurus itu ibarat kata adalah dinas sosial bagi teman-temannya, dinas sosial bagi keluarganya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Di sini yang pertama ada 3 permasalahan utama daripada segi keuangan kamu. Yang pertama, di sini secara pemasukan memang bisa dikatakan cukup stabil, tetapi di sini kamu tidak merasa cukup dengan pemasukan kamu. Kenapa kok saya katakan tidak merasa cukup? Bukan berarti kamu tidak bersyukur, tetapi karena memang ada eskalasi pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar daripada segi pengeluaran kamu. Maka dari itu pemasukan kamu walaupun cukup stabil tetapi masih belum bisa untuk menutup daripada segi pengeluaran kamu. Dan kemudian yang kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok kamu juga sepertinya ada sebuah peningkatan. Nah, ketika ada sebuah peningkatan daripada kebutuhan pokok kamu, maka mau tidak mau kondisi keuangan kamu juga harus disesuaikan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Karena apa? Ketika ada sebuah peningkatan daripada kebutuhan pokok, mau tidak mau ketika ini kebutuhan primer harus segera dituruti. Nah, maka dari itu di sini kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang kamu pusing untuk mengaturnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya permasalahan rasa nggak enakan sama teman-teman kamu, nggak enakan sama orang lain. Sehingga apa? Ketika orang lain itu pengen pinjem duit sama kamu, kamu dengan mudahnya memberikan pinjaman. Nah, ini tak pinjemi, ngembaliinnya kapan? Nanti kalau kamu udah ada uang. Padahal kamu itu lagi butuh uang. Nah, di sini jangan sampai sikap kamu yang terlalu baik, maka kamu akan menjadi tempat tujuan, tempat
Kalau orang lain butuh uang itu ya ke kamu. Orang lain butuh uang mendadak, butuhnya ke kamu. Nah, jangan sampai kamu dijadikan tempat tujuan seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, kamu bukan dinas sosial. Maka dari itu di situ kamu harus bisa mengesampingkan hal-hal yang seperti itu untuk bisa lebih terfokus daripada segi keuangan kamu secara menyeluruh. Dan kemudian di hari Minggu ini daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha, ada kartu The Strength yang sepertinya memang agak sedikit mager di hari ini. Nggak masalah, hari Minggu istirahat total, istirahatkan pikiran, istirahatkan badan supaya nanti di hari Senin bisa lebih semangat lagi. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya bicara soal masalah hubungan asmara di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020 tidak ada masalah yang cukup serius, tidak ada masalah yang harus dipermasalahkan, tetapi di sini terkadang memang adanya kesalahan kecil itu memang masih terjadi. Sehingga di sini memang hal-hal kecil itu harus bisa segera disingkirkan, syukur-syukur langsung segera diselesaikan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu Wheel of the Year. Kita bahas hal yang positif terlebih dahulu. Di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020 daripada segi keuangan, di sini memang kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang cukup bagus. Kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang cukup baik walaupun memang tidak sebaik yang kamu inginkan. Tetapi setidaknya di hari Minggu ini kamu tidak merasa kekurangan daripada berbagai kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang ketiga, di sini yang harus kamu lakukan adalah jangan biarkan kamu itu hidupnya mengalir seperti air. Karena apa? Hanya ikan mati yang hidupnya, ikan mati kok hidup, hanya ikan mati yang mengikuti aluran air itu. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak beres, maka kamu harus berani untuk melawan arus. Artinya apa? Artinya memang di sini kamu harus bisa menyesuaikan lingkungan. Tetapi seandainya lingkungan tempat kerja kamu, lingkungan usaha kamu, ini kamu merasa ada yang nggak beres, maka kamu harus berani untuk melawan. Karena apa? Kalau kamu tidak berani untuk melawan, maka kamu akan terinjak-injak terus, kamu akan diremehkan terus, kamu akan dalam kondisi yang tertekan terus. Di sini kamu juga berhak atas kehidupan kamu. Jadi memang nggak salah sih membiarkan hidup kamu itu mengalir seperti air, tetapi usahakan kamu harus tahu kapan saatnya untuk menerima dan kapan saatnya untuk berontak. Karena apa? Kalau kamu terlalu mudah untuk menerima, maka kamu akan selamanya dalam kondisi yang stagnan. Nah, sesekali memang kamu perlu pemberontakan untuk melawan ketidakadilan di dalam kehidupan kamu, termasuk di dalam urusan usaha maupun di dalam urusan pekerjaan kamu. Karena apa? Usaha kamu ini sudah sering disalahi sama orang lain, maka jangan biarkan kamu terus-menerus pasrah menerima hal tersebut. Kamu harus berani berontak untuk melawan sesuatu yang tidak baik di depan mata kamu. Kemudian bicara soal masalah hubungan asmara. Porsi emosi yang ada di dalam hubungan asmara kamu ini juga harus bisa diatur. Kenapa saya katakan demikian? Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kalau dengan satu piring saja kita sudah kenyang, kenapa kita ngambil dua? Nanti malah akan mubazir. Seperti itu juga dengan rasa cemburu kamu. Kalau bisa cemburu yang romantis, kenapa harus cemburu yang berlebihan? Begitu juga dengan rasa curiga. Kalau bisa curiga yang saling mengikat koneksi, kenapa harus curiga yang berlebihan? Nah, ketika segala sesuatunya itu berlebihan, maka itu akan mendatangkan masalah. Nah, di sini mungkin kamu harus bisa lebih mengatur emosi kamu, mengatur perasaan kamu sesuai dengan takarannya, sesuai dengan porsinya, supaya memang tidak terlalu berlebihan, terutama daripada sisi hubungan asmara kamu di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020 ini. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Pentacles. Di sini artinya apa? Yang pertama, buat kamu yang berwirausaha, di sini tentunya kamu sedang memperjuangkan apa yang saat ini sedang kamu upayakan. Contohnya, kamu saat ini punya usaha, kamu saat ini punya
bentuk daripada wirausaha kamu yang kamu lakukan. Di sini kamu sedang berusaha bagaimana caranya daripada usaha kamu ini bisa menjadi sumber penghidupan buat kamu. Makanya nggak heran ketika di November 2020 ini sampai dengan Desember nanti, kamu akan lebih terfokus untuk mengembangkan daripada segi usaha kamu. Karena apa? Sumber kehidupan kamu ini ada di sini. Nah, di sini yang memang harus kamu pahami adalah ketika kamu sedang dalam taraf seperti ini, maka kondisi keuangan kamu pun juga masih belum stabil. Terkadang banyak, terkadang sedikit, terkadang rame, terkadang sepi. Ya memang seperti itulah dinamika usaha kamu. Sehingga di sini memang di bulan November dan bulan Desember nanti kamu akan lebih terfokus untuk mengembangkan daripada segi usaha kamu. Nah, perbedaannya buat kamu yang bekerja, di sini ada kartu Queen of Pentacles yang artinya apa? Kalau Cancer yang bekerja, di sini pendapatan kamu itu pasti. Nah, di hari Minggu ini ketika kamu sudah mendapatkan kepastian daripada pemasukan, maka yang bekerja di sini kamu sepertinya tidak terlalu ada sebuah permasalahan daripada segi keuangan. Nah, kemudian bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan. Kesalahpahaman sebenarnya sering sekali terjadi, tetapi di hari Minggu ini, di hari Sabtu kemarin juga sepertinya ada rasa salah paham yang dimana antara kamu dengan pasangan itu tidak bisa sama-sama saling meredam. Tidak bisa sama-sama saling meredakan. Sehingga apa? Sehingga di sini Cancer merasa lelah karena apa? Sudah berusaha untuk menyesuaikan pasangan, sudah berusaha untuk mengerti pasangan, sudah berusaha untuk lebih memahami pasangan, tetapi pasangan kamu kok sepertinya malah semakin-semakin. Sehingga apa? Di sini ada rasa capek yang ada di dalam diri kamu. Sehingga di hari Minggu ini kamu nggak terlalu banyak bicara untuk mengungkapkan ekspresi yang kamu rasakan daripada sisi hubungan asmara kamu. Atau istilahnya diem-dieman. Jadi di sini diem-dieman itu apakah negatif? Saya katakan tidak negatif. Seharusnya ketika kamu itu diem, tidak mau mengajak bicara pasangan kamu ini seharusnya bisa introspeksi. Nah, harapannya adalah ketika kamu cuek dengan pasangan kamu, maka pasangan kamu bisa introspeksi, bukan malah semakin cuek dan semakin menjauh daripada kamu. Itu salah. Yang jelas adalah ketika ada kesalahpahaman, kamu butuh dimengerti dan kamu juga butuh dipahami. Artinya di sini pemahaman antara kamu dengan pasangan itu harus bisa ditingkatkan, terutama di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Swords. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Leo, memang saat ini kamu sedang terfokus untuk pekerjaan kamu, terfokus untuk usaha kamu, dan terfokus untuk masalah keuangan kamu. Seperti yang kita ketahui bersama, secara prinsip ekonomi atau keuangan Leo di bulan Oktober tahun 2020 kemarin, di sini sangat berantakan sekali. Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang zodiak Leo keluarkan di hari akhir Oktober tahun 2020 kemarin, sehingga di awal November tahun 2020 ini dia berusaha keras untuk memulihkan daripada pengeluaran yang besar yang dikeluarkan di hari-hari bulan Oktober tahun 2020 kemarin. Dan di sini memang terkadang kamu itu memang ada sebuah kesalahan daripada sisi keuangan, tetapi di sini untuk sisi kesalahannya ini lebih minim atau lebih minor dibandingkan bulan Oktober kemarin. Kalau di bulan Oktober kemarin kan eskalasi kesalahannya kan cukup sering, sehingga dompet kamu cukup jebol daripada kondisi keuangan kamu. Akan tetapi di sini di bulan November tahun 2020 secara pengeluaran di sini kamu bisa cukup selektif, sehingga kamu bisa cukup hemat, bisa cukup untuk menabung di bulan November tahun 2020 ini. Dan yang lebih penting adalah di sini daripada sisi keuangan secara jumlah itu lebih banyak. Sehingga di sini kamu bisa lebih memetakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, sehingga bisa sama-sama saling terselesaikan. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, butuh yang namanya akal sehat. Maksudnya bagaimana? Jadi antara kamu dengan pasangan kamu ini butuh yang namanya akal sehat, supaya tidak menciptakan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam diri kamu. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini terkadang ketika keduanya sama-sama emosi, itu malah saling menyalahkan satu sama lain.
bukan malah saling introspeksi. Seharusnya antara kamu dengan pasangan ketika sama-sama melakukan kesalahan itu saling introspeksi, bukan malah saling menyalahkan satu sama lain. Nah, ketika kamu terlalu menyalahkan satu sama lain, maka di sini yang mengakibatkan munculnya permasalahan demi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Oleh karena itu, daripada segi hubungan asmara, di sini saya sarankan usahakan saling menjaga jarak. Ketika keduanya sama-sama emosi, jangan mendekat, menjauh terlebih dahulu. Menjauh bukan berarti meninggalkan, tetapi menjauh adalah untuk menjaga suasana, supaya daripada kondisi hubungan asmara kamu ini masih dalam kondisi yang kondusif. Apalagi ini hari Minggu, kondusivitas daripada sisi hubungan asmara harus bisa lebih ditingkatkan. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu 8 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Eight of Cups dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Yang pertama buat kamu yang punya zodiak Virgo, untuk kondisi saat ini uang adalah suatu hal yang paling sensitif yang ada di dalam diri kamu. Kenapa kok saya katakan uang adalah kondisi yang sensitif? Karena di sini memang perlu kecermatan untuk mengelola. Yang pertama adalah kondisi keuangan kamu bisa diartikan di tahun 2020 ini bisa dikatakan nggak terlalu bagus. Nah, ini karena apa? Karena yang pertama memang segi pemasukan kamu ini terbatas. Ketika segi pemasukan kamu ini terbatas, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kamu akan kebingungan di dalam mengelola kondisi keuangan kamu. Sehingga ketika ada kesulitan untuk mengelola keuangan kamu, maka di sini kamu sering sekali merasa kekurangan duit. Kamu butuh asupan uang. Mengandalkan pekerjaan kamu itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Pemasukan daripada pekerjaan kamu, pemasukan daripada usaha kamu itu sifatnya terbatas. Terbatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer kamu saja. Sedangkan untuk hal-hal yang lainnya itu masih belum ketutup. Sehingga apa? Di sini kamu mulai pusing. Bagaimana caranya untuk mengatur keuangan kamu? Tetapi di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Kamu sudah mulai membangun sebuah perencanaan-perencanaan yang akan kamu capai di dalam waktu dekat ini. Nah, di sini saya doakan semoga apa yang sedang kamu upayakan saat ini yang baik, semoga dapat segera terwujud. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, alangkah baiknya di sini memang terkadang kesalahan kamu itu sok merasa kuat, tetapi padahal kamu itu rapuh gitu loh. Jadi kamu tuh nggak usah terlalu banyak berpura-pura gitu loh. Kalau sakit ya sakit, terima aja gitu loh. Nggak usah sok-sokan merasa kuat, tetapi padahal hati kamu itu menangis, hati kamu itu terluka, hati kamu itu fragil. Karena memang di sini hubungan asmara kamu, kenapa kok kamu sering menutupi kesedihan? Karena kamu nggak pengen menampakkan hal-hal yang negatif di hadapan pasangan kamu. Nah, terkadang hal ini yang menjadikan beban buat kamu, karena kamu tidak bisa mengekspresikan, kamu tidak bisa mengungkapkan secara seutuhnya apa yang ada di dalam diri kamu, sehingga hal ini bisa dikatakan bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru daripada sisi hubungan asmara kamu. Usahakan untuk kamu lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Akui kalau kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo. Saya doakan semoga kebaikan-kebaikan selalu melingkupi kamu. Kemudian setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Seperti apa? Di sini ada kartu Nine of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Swords. Artinya apa? Artinya di sini yang harus kamu pahami adalah hidup cuma sekali, satu kali. Artinya apa? Artinya jangan terlalu mengharapkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Jangan terlalu berharap kepada sesuatu hal yang tidak pasti. Karena apa? Kalau kamu terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, maka di sini bukan hanya menyiksa terhadap satu sisi saja, tetapi menyiksa secara tiga sisi. Apa tiga sisi itu? Yang pertama adalah daripada segi emosi kamu. Ketika kamu mengharapkan sesuatu hal yang tidak pasti, maka emosi kamu itu akan cenderung berantakan. Atau mood booster kamu itu nggak ada. Mood kamu itu, mood swing kamu berantakan. Karena apa? Ada harapan yang tidak pasti. Kemudian yang kedua, yang terdampak apa? Daripada segi keuangan kamu. Ketika kamu terlalu mengharapkan, maka di sini kamu akan lebih mudah mengeluarkan uang.
Nah, nanti ketika harapan kamu ini tidak terwujud, nanti malah akan menimbulkan yang namanya penyesalan. Jadi jangan sampai mengorbankan daripada segi perasaan, daripada segi keuangan. Dan yang terakhir, ketika kamu terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, apa yang terdampak? Yang terdampak adalah aktivitas kamu. Aktivitas kamu terganggu. Karena apa? Karena fokus kamu terbagi-bagi. Oleh karena itu, di sini di hari Minggu slow, santai. Di hari Minggu ini santai aja. Usahakan untuk lebih terfokus kepada sesuatu yang pasti. Kalau ada yang pasti, kenapa kamu mengharapkan hal yang nggak pasti gitu loh? Kan aneh. Usahakan di hari Minggu kamu harus bisa lebih mengharapkan sesuatu yang pasti, yang layak buat kamu. Kemudian untuk masalah keuangan, di sini lambat-lambat bisa dikatakan ada perbaikan, atau lambat laun bisa dikatakan ada perbaikan yang sangat luar biasa daripada segi keuangan kamu. Tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah di sini kamu sedang dalam taraf perbaikan kondisi ekonomi. Maka usahakan jangan terlalu boros untuk mengeluarkan uang yang memang belum kamu perlukan. Di sini kan kamu sedang membangun ulang daripada sisi ekonomi kamu, maka usahakan kamu jangan terlalu boros daripada segi keuangan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya di hari Minggu ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang serius dengan pasangan. Karena apa? Karena itu tadi, kamu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti sehingga kamu cenderung mengabaikan daripada sisi hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Sehingga di hari Minggu ini bisa dikatakan cenderung cuek, tetapi tidak terlalu cuek secara berlebihan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra. Tetap bangkit dan percaya kamu pasti bisa untuk melalui semuanya. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Tower. Oke, di sini kamu harus berhati-hati buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Spesial buat kamu Scorpio, ini akan lebih panjang daripada biasanya. Yang pertama, di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus berhati-hati karena di hadapan kamu ada berbagai permasalahan yang mulai mendekat kepada kamu. Ini pilihannya cukup sulit karena di sini kalau bisa saya lihat daripada sisi metafisika, di situ sepertinya antara kamu yang mendekat ke masalah atau masalah yang mendekat kepada diri kamu, sehingga dua hal ini masih belum nampak, tetapi yang jelas kamu akan mendapatkan masalah di beberapa hari ke depan. Kemudian yang kedua, kamu harus kuat di dalam bertahan. Kenapa saya katakan kamu harus kuat dalam bertahan? Karena memang di sini meskipun kamu dihianati terus, tetapi kamu harus tetap bisa kuat, harus tetap bisa tahan. Karena apa? Di sini hidup kamu adalah tanggung jawab kamu. Jadi walaupun nanti akan ada beberapa masalah yang mulai menghampiri kamu, usahakan di sini kamu jangan terlalu lemah. Jangan terlalu lemah dan terjatuh ketika banyak masalah yang menghujani kamu. Usahakan di sini kamu harus bisa bangkit daripada permasalahan-permasalahan yang selama ini kamu dapatkan. Dan di sini kalau bisa saya katakan, hati-hati juga untuk masalah kondisi keuangan kamu. Karena apa? Masalah kondisi keuangan kamu walaupun bisa dikatakan cukup stabil, tetapi ada sebuah pergerakan bawah tanah yang bisa untuk menghancurkan daripada sisi keuangan kamu. Masalah pekerjaan, masalah usaha jangan ditanya, karena sepertinya ada beberapa hal daripada sisi usaha kamu, daripada sisi pekerjaan kamu yang akan menimbulkan sebuah permasalahan. Nah, di sini kamu harus berhati-hati di hari Senin tanggal 9, Selasa tanggal 10, Rabu tanggal 11, dan hari Kamis tanggal 14. 4 hari ini akan sangat krusial sekali. Maka kamu harus lebih berhati-hati daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha. Nah, sisi positifnya di hari ini apa? Sisi positifnya adalah daripada sisi hubungan asmara kamu. Walaupun kamu tahu pasangan kamu ini sifatnya keras, tetapi di sini dia masih ada sisi lembutnya. Dia bisa memahami kamu kalau sedang ada masalah. Walaupun memang terkadang pasangan kamu ini memancing emosi, tetapi emosi yang terjadi tidak separah yang seperti itulah, katakanlah seperti itu. Jadi bisa dikatakan emosi memang emosi, tetapi di sini pasangan kamu masih bisa mengendalikan emosinya, sehingga bisa dikatakan emosinya masih cukup terkontrol untuk hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020 ini. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Swords.
Ada beban pekerjaan yang kamu genggam, ada juga beban pekerjaan yang harus kamu lepaskan. Artinya apa? Kamu harus bisa mengerti kapasitas kemampuan kamu. Kamu bisa nggak menyelesaikan beban tersebut? Kamu mampu tidak untuk menyelesaikan beban pekerjaan kamu? Kalau kamu mampu ya silahkan diselesaikan. Kalau kamu tidak mampu ya silahkan dilepaskan. Jangan terlalu membebani dan memberatkan diri kamu daripada segi pekerjaan kamu. Dan di sini buat kamu yang berwirausaha atau punya usaha, saya katakan di sini jangan lakukan lagi kesalahan yang sama daripada sisi usaha kamu. Karena apa? Di sini usaha kamu kenapa kok stagnan? Usaha kamu kenapa kok tidak berjalan? Usaha kamu kenapa kok tidak berkembang? Karena kamu menyimpan racun di dalam usaha kamu. Maka di sini saya katakan di hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020, kamu harus bisa menawar racun tersebut. Kamu harus mencari penawarnya apa supaya racun yang ada di dalam usaha kamu itu bisa tersingkirkan. Kemudian bicara soal masalah keuangan, secara pemasukan di hari Minggu ini bisa dikatakan ada penurunan, tetapi di sini daripada segi pengeluaran ada sedikit sesuatu yang sedikit tapi banyak. Gimana itu? Jadi kamu harus lebih berhati-hati lagi, terutama daripada segi keuangan kamu. Karena apa? Di sini tangan kamu itu nggak tahu entah kenapa kok setiap kali pegang uang tuh uangnya itu nggak selalu awet. Uangnya itu selalu saja menguap entah kemana. Yang beli inilah, beli itulah, padahal kamu belum membutuhkan segala apapun yang kamu beli itu. Apa nggak sayang gitu loh, kamu sudah kerja dengan tanggung jawab yang berat, uangnya malah menguap entah kemana. Dan yang terakhir, di sini bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, seharusnya di sini antara kamu dengan si dia itu bisa saling berjanji untuk bisa lebih membahagiakan satu sama lain. Karena apa? Karena di luar sana ada orang-orang yang memang cenderung iri dan terkesan ingin menjatuhkan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oleh karena itu, ketika kamu pengen membuat orang-orang yang seperti itu kepanasan, maka antara kamu dengan pasangan harus bisa saling membahagiakan, menampakkan sisi bahagia kepada siapapun, dan seolah-olah walaupun ada masalah kamu harus menampakkan bahwa kamu dengan pasangan itu baik-baik saja. Dan memang di sini harus bisa sama-sama saling menguatkan. Karena apa? Hubungan asmara kamu ini sepertinya menjadi topik pembicaraan yang sangat hangat daripada lingkungan sekitar kamu. Karena apa? Karena sepertinya banyak sekali orang yang tidak terlalu suka dengan hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Dan ini harus bisa dikatakan hati-hati, kuping kamu jangan panas ketika mendengar sesuatu yang memang terkadang bikin telinga merah. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, terutama untuk hari ini, hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Semoga bisa menjadi referensi dan motivasi buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke. Selesai sudah untuk pembacaan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Sebelumnya selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun hari ini. Semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudahan dan kelancaran di dalam hal apapun. Dan sekali lagi, pembacaan ini adalah pembacaan general, jadi tidak kolektif menuju kepada satu individu. Pembacaannya bisa satu frekuensi sama dengan yang saya bacakan atau bisa berbeda kebalikannya daripada yang saya bacakan. Semua tergantung kepada moon and racing kamu. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk. Dan apabila kamu merasa masalah kamu ini adalah masalah yang pribadi banget, maka kamu bisa hubungi ke nomor WhatsApp saya secara langsung, atau bisa juga DM dulu di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage Zodiak Harian. Untuk nomor WhatsApp mohon maaf tidak saya sebar di sini. Karena apa? Karena kemarin saya sebar banyak sekali yang spam masuk sehingga beberapa pesan cukup tertahan, dan saat ini sudah mulai kembali normal. Yang sudah punya nomor WhatsApp saya bisa segera WhatsApp saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.